Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati sama official guys. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah rabbil alamin, kan sambil waras, masya Allah, karena bisa mendoakannya lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini Kaisa mendapatkan telepon dari Mbak yang kerjanya baru 9 bulan. Kaisa nggak tahu kalau dia baru kerja 9 bulan di sini. Sepertinya dia ex Singapura karena bahasa Inggrisnya bagus ya. Dia bekerja dari PT yang resmi ke sini. Terus dia diuji mendapatkan majikan yang satu bahasa dengan dia. Tapi singsangnya ini warga asing ya, bukan orang Hong Kong. Nah, warga asing yang mungkin sudah punya residensi nih ya. Kok bisa sih kayak Tisam, dia kan warga, ibaratnya bukan warga Hong Kong, kenapa dia punya residen? Ya kan nggak mungkin istrinya yang punya residensi ini, pastinya dia ngikutin KTP suami. Nah ini cuy ya, di sini tuh banyak, ada Bang Paki, Bang Ades, terus warga-warga asing yang lain yang dulu dibawa nenek moyangnya ya sedari dulu. Nah maka dari itu lahirlah nenek cucu cicitnya sampai ke bawah, walaupun dia bukan orang Hong Kong lokal ya, dia itu punya residen Hong Kong. Nah dari kakek buyutnya ya, jadi tuh turunannya itu cuy. Makanya kenapa warga asing juga punya residen Hong Kong gitu. Nah singkat cerita, si mbaknya ini kita sebut aja Mbak A. Kayak Tizam, saya datang dengan keluarga ini karena saya pengen kerja. Saya pengen kerja banget. Rumahnya lantai 2 dan majikannya itu sama majikan laki-laki ini benar-benar seperti tidak menginginkan saya. Selalu aja ngajak ribut. Sering banget ngusir. Tapi saya bertahan walaupun saya sakit, walaupun saya sedih, walaupun saya kok gini amat ya kerja di Hong Kong. Berjalannya waktu 3 bulan, 4 bulan, saya merasa bahwa majikan saya semakin kesini gila kayaknya. Ya kalau nggak gila nggak mungkin ya kan. Padahal di situ saya cuma bersihin rumah karena rumahnya gede, lantai 2 ya cuy ya. Terus majikan perempuan ini kerja di luar. Nah saat kerja majikan perempuannya, ini majikan laki-laki ini hansap ya cuy. Dimana dia suka telanjang di ruangan. Jadi tuh cuy, gondal-gandul cuy. Terus kalau misalkan dia nggak mau ngelayanin, itu dia ngusir, left katanya, pergi kamu, pergi. Jadi posisinya kayaknya sakit jiwa ini memang. Saat hasrat tidak bisa disalurkan dan ditolak, dia malah ngamuk. Ya kan, saat dia ngamuk kayak saya langsung masuk ke kamar saya kunci pintunya. Ini termasuknya mbaknya itu bagus ya. Dia nggak kayak teman-teman kita yang nggak berani gitu. Ya kan mau aja digituin. Mbaknya ini langsung sigap, langsung naik ke kamarnya. Nah, tapi mbaknya ini pintar cuy. Saat si majikan ini buka baju, mbaknya ini merekod atau memvideokan sebagai barang bukti bahwa kita ini sudah dileceh kayak gitu. Karena majikan di depan kita aja gitu kan bisa membuka bajunya seperti itu. Itu artinya apa? Itu artinya berarti dia tidak menghargai kita sebagai manusia dan lawan jenisnya. Dan itu nggak boleh ya cuy ya. Nah makanya kenapa mbaknya ini merekod video dan dikirim ke teman. Supaya takutnya dicek. Nah mbaknya ini sudah komplain ke agennya. Sampai videonya itu dikirim ya. Nah dari situ cuy. Majikan mau ngusir lagi. Agennya nahan. Kalau bisa kamu jangan keluar. Apapun yang terjadi jangan keluar. Akhirnya si pekerja migran ini memberanikan diri. Mem, kalau misalkan memang kamu sudah tidak mau saya, kembalikan saya dengan baik-baik ke agensi. Karena saya di sini benar-benar mau kerja. Kalau begini terus, ya saya nggak bisa kerja kayak gini, mem. Akhirnya seperti itu ya cuy. Tapi tidak membuka tuh. Kalau misalkan majikan laki-lakinya sering buka semua yang ada di tubuhnya. Sampai agennya jijik banget ya. Katanya itu, ya udah kamu bertahan aja nanti saya bantu. Nah singkat cerita nih cuy, majikannya udah bener-bener gak mau ini sama si Cece. Akhirnya kamu pergi sekarang. Akhirnya si agen ini membantu mbaknya mengirim video-video bukti bahwa jangan kayak gitu dong sebagai majikan. Nah dari sini cuy, kata damai ini dilontarkan oleh majikan.
di mana hak-haknya Mbak ini akan dibayar asal tidak dilaporkan. Dari sini Mbaknya oke lah kalau kayak gitu. Karena dia berpikir agennya masih mau bantu cari majikan gitu cuy. Karena 9 bulan, ingat 9 bulan tidak bisa diproseskan agen lain. Karena datanya masih dipegang PT itu. PT yang bekerja sama, agen yang bekerja sama dengan PT tersebut cuy. Maka dari itu akan susah mencari majikan di agen-agen yang tidak kerjasama dengan PT tersebut. Nah sekali lagi, karena ini damai, akan dibayar semua hak-hak Mbaknya. Terus agennya juga masih mau membantu. Akhirnya tanda tanganlah tuh pemutusan kontrak. Singkat cerita nih, ini beda alur lagi. Untungnya Mbaknya mengirim video ini ke temannya juga. Sehingga agen kalau misalkan agen ini lalai tidak mau membantu Mbaknya yang pengen kerja lagi, kita report aja ke KJRI ya, biar dicabut suspennya, biar majikannya pun kena blacklist. Oh ya kamu nggak mau memproses saya balik lagi ke Indonesia. Ya sebelum saya pulang saya blacklist dong majikan saya. Oh saya nggak mau loh, teman saya kerja di rumah mereka juga mungkin saja tidak seberani saya. Itu pengakuan dari Mbak A. Akhirnya Mbak A ini konsultasi gimana ya Kaisam baiknya, karena agen ini tiba-tiba berubah pikiran, di mana katanya dokumen-dokumennya ini susah tembus. Akhirnya yang menyuruh Mbaknya ini pulang ke Indonesia tanpa dicarikan majikan. Sedih dong Mbaknya. Lo saya lo diginikan, kenapa agen itu nggak mau bantu kita? Akhirnya kayak Tisam ngomong gini, Uwis nggak usah banyak pilih pala. Kalau kamu sudah digitukan, itu nggak ada alasan agen tidak mau mencarikan majikan baru ke kamu. Itu kita bisa duga agennya ini damai di belakang kita sama majikan. Dimana dia punya foto gondal-gandulnya si majikan kan. Mungkin saja majikannya itu membayar, ya kita patut menduga dong. Orang tiba-tiba nggak mau carikan kita majikan loh. Ya kan, yang tadinya oke gitu, sehingga kita tanda tangan damai, ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya si agen ini mungkin aja di belakang kita itu kong kali kong sama majikannya. Secara dong majikan kita itu satu Indonesia gitu sama kita. Terus dia ngomong, udah kamu pulang aja dulu. Iya kan? Mungkin si majikannya, ini jangan sampai loh ya videonya kesebar. Nih saya bayar kamu pulangkan ini anak ke Indonesia. Bisa aja seperti itu, bener nggak? Oke, jadi apa yang harus dilakukan Mbaknya Mbak? Udah nanggung Mbak, maju. Tanggal 8 kamu beresan sama agen. Hak-hak kamu terbayar, sudah terbayar. Kamu tanya sama agen, Jen katanya kamu masih pengen cari majikan untuk saya. Kenapa tiba-tiba nggak bisa? Dokumen-dokumen kamu nggak benar katanya, susah dipegang sama majikan, nggak bisa kita memproseskan lagi. Oke agen, kalau kayak gitu, saya akan tanyakan langsung ke KJRI lantai 1 Mbak, lantai 1 di belakang pos satpam situ, ngomong, adukan semuanya, kasih bukti-bukti. Setidaknya saat Mbak dipulangkan ke Indonesia, Mbak sudah memblacklist itu majikan. Ini udah nggak bener cuy. Dan laporkan juga agennya, kenapa alasannya dia tidak mau memproseskan Mbak lagi, padahal Mbak udah baik loh, mau damai, ya kan? Biar apa? Biar agen juga kena teguran sama KJRI, cabut aja suspennya, wis nggak usah pilih pala. Nah, tadi juga ya, mungkin ini rezeki Mbaknya ya. Tadi pagi juga kayak Kaisam dapat telepon, kayak Tisam nenek saya stroke, dia butuh CC. Akhirnya Kaisam kasih ini anak, sok coba kamu kalau misalkan kamu mau, dia mau pengen kerja bener-bener, coba kamu telepon Mbaknya, tinggal nanti kita cari agen yang kerjasama dengan PT-nya, ya kan? Akhirnya tadi ngomong sama Mbaknya yang tadi pagi ya, mungkin aja masih rezeki Mbaknya ya, masih mau ini majikan dan majikannya mau memproseskan di agen yang satu PT ya, ini mungkin jalannya Allah ya. Ya semoga aja dipermudahkan lah semuanya. Cuma di sini pembelajarannya apa coy? Kalian kalau sudah mendapatkan bukti tentang digitukan, ini majikan kita bisa tuntut loh. Ini kan ini Mbaknya sudah memohon loh dengan damai itu dengan majikan kayak gitu. Oke nggak apa-apa, saya maafkan, tapi kasih saya kesempatan untuk bekerja 4 bulan ke depan. Maksudnya Mbaknya supaya datanya dia sudah kebuka gitu. Tapi majikannya nggak mau. Lebih baik diselesaikan semua ke agen, itu saya serahkan ke agen katanya. Dan tiba-tiba hari ini agennya berubah pikiran, nggak mau carikan majikan. Nah ini kan berarti kan ada kong kali kong di belakang kita, bener nggak sih? Patut menduga nggak sih? Udah tinggalin aja. Kalau nggak mau dicarikan majikan lagi ya sedikit kita mengancam ya nggak apa-apa. Orang kita loh di sini proses menggunakan uang, cicilan agen pun sudah lunas. Setelah kita lunas masa kita diginikan gitu? Tanpa hak yang adil untuk kita sebagai pekerja, bener nggak? Bener kayak Sam, ayo maju-maju. Panas cuy,
Marah-marah aja ini Kaisam, astagfirullahalazim. Jadi Mbak, tanggal 8 kalau agent nggak mau mencarikan ya, selepas ini majikan kita bawa sendiri ya, semoga aja cocok sih Mbaknya ya yang tadi ya sama-sama dihubungkan ya. Selepas itu agent nggak mau memproseskan, report aja. Setidaknya kamu menyetop penyaluran tenaga kerja di rumah itu. Ini sakit ini majikannya. Kaisam lihat videonya, ini sakit loh. Mbaknya ini diomelin dari A sampai Z itu. Apalagi punya video gondal-gandulnya, wis. Report aja. Kasihan ya teman-teman kita yang menjadi nanti yang nggak berani gitu kan. Ini untung Mbaknya berani nih. Ya kita doakan ya atas keberanian Mbaknya ini, semoga Allah mudahkan apapun konsekuensinya. Semoga niat baiknya untuk tetap bekerja di Hong Kong Allah mudahkan, walaupun jalannya berliku panjang seperti ini. Tetap sabar Mbak, insya Allah kesabaran membuahkan hasil yang baik. Ya, semangat. Inilah contoh pekerja migran yang berperang melawan sistem yang harus 10 bulan dulu bisa ganti agensi. Kalau kejadiannya kayak gini, ini kan sangat merugikan kita sebagai pekerja migran. Ini kan bisa menjadikan laporan kepada KJRI untuk menekan agensi yang memiliki anak-anak buah seperti ini. Perlunya adanya perlindungan gitu. Benar nggak sih? Ya kita doain aja lah Mbaknya ya, semoga berhasil. Tapi ini keren, Mbaknya mempertahankan harga dirinya bagus. Semoga dicontoh untuk teman-teman kita. Jangan mau kalian ibaratnya kalau misalkan sudah ditoel aja ya, kalian boleh berhak marah kok, ya kan? Tapi inilah kalian juga harus juga berperang dengan sistem kalian. Kalau kalian dari PT, setidaknya 10 bulan ya. Ini Mbaknya bisa ngelawan, tapi kalau misalkan kalian nggak bisa ngelawan, kabur ya. Selamatkan diri dulu, nggak usah pikirin baju, yang penting bawa handphone aja. Kalaupun handphone tidak dibawa nggak apa-apa, minta tolong sama orang-orang di sekitar, help gitu, call 999, oke? Oke, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan jangan lupa selipkan doa untuk Mbaknya. Semoga Allah mudahkan jalannya dalam mendapatkan majikan baru lagi ya cuy ya. Amin ya robbal alamin. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.